Ya saya yakin nggak akan tergusur, bahkan sebaliknya saya akan gusur Sentul City itu. Tenaga ahli utama kantor staf Presiden, Ali Mokhtar Ngabalin memberi peringatan kepada kelompok yang kerap mengkritik pemerintah untuk bersiap-siap menjenguk pengamat politik Rocky Gerung di Bui atas kasus sengketa lahan rumah Rocky Gerung di Desa Bojong Koneng, Bogor, Jawa Barat. Menurut Ngabalin, jika Rocky Gerung masih berkelit, maka perkara ini bisa saja berujung penjara bagi dirinya. Tanah itu diklaim oleh PT Sentul City Terbuka. Rocky Gerung diminta segera mengosongkan rumahnya dalam waktu 7 hari. Ali Ngabalin mengatakan Rocky Gerung adalah panutan para kelompok kadrun. Dia menggunakan istilah kadrun, kadal gurun, merujuk pada kelompok pengkritik pemerintah Joko Widodo Ma'ruf Amin. Ali Ngabalin seperti dikutip dari Populis pada Minggu, tanggal 12 September tahun 2021, mengatakan, iya dia, Rocky Gerung, kan maha gurunya kadrun kan. Kadrun itu mau berpendapat tunggu setelah Rocky berpendapat. Jadi maha gurunya, junjungannya. Secara pribadi Ali Ngabalin menyatakan dukungannya kepada PT Sentul City untuk mengebut perkara itu hingga tuntas. Sama Sentul City saya sudah bilang di Twitter kan, gas full aja, tegasnya. Ngabalin menegaskan bahwa persoalan yang dihadapi Rocky saat ini bukanlah masalah politik, bukan masalah kebebasan berpendapat dan bersikap, tapi masalah hak kepemilikan tanah, lahan. Rocky bangun di atas tanah yang dia tidak tahu peruntukannya. Jadi saya dapat somasi dari Sentul City dan udah dijawab sebetulnya sejak sebulan lalu oleh Haris Asrar dari Lokataru itu. Nah sebetulnya soalnya sederhana bahwa Sentul City menuduh saya dan mengancam untuk meninggalkan tempat itu dalam waktu 7 hari itu seminggu itu. Dan saya menganggap bahwa ini prank apa-apa itu. Saya anggap itu prank. Karena dia bilang bahwa itu punya dia, Sentul City punya tuh. Lalu saya pikir ini orang gila apa? Jadi saya tinggal di situ dari 2009, tiba-tiba dia datang dan dia sebut saya menyerobot itu kan. Padahal saya bikin pagar itu, saya bikin pagar untuk menandakan bahwa itu hak saya. Kan itu namanya dalam hukum, saya menguasai secara fisik tanah itu. Kan itu saya pagari itu. Lain kalau saya pagari tanah orang, ini saya pagari tanah yang saya beli. Itu tanah sederhana yang dulu itu garapan, lalu nggak ada pohon di situ, lalu saya tanam pohon di situ, dalam 10 tahun jadi hutan kan, lalu mungkin dianggap itu udah tumbuh, jadi saya punya hak untuk tukar tambah karbon di situ tuh. Tapi lebih dari itu yang mengherankan adalah bahkan surat somasinya disisipin di pagar rumah saya kan dia bisa datang itu ngobrol, ini dia siapa. Jadi sebetulnya kalau soal hukum itu ada di Haris Asrar. Jadi itu legal saya beli dan suratnya tanda terima kwitansi bukti bahwa itu nggak ada sengketa sejak 15 tahun lalu dan orang yang punya itu dari tahun 60 di situ. Tiba-tiba ada intruder namanya Sentul City. Kan itu kurang ajar kan. Tapi saya anggap kurang ajaran itu sebagai pelajaran aja buat kita bahwa banyak kasus seperti saya itu di mana perusahaan besar klaim padahal dia nggak pernah menempati lahan itu tuh. Kan dalam prinsip hukum tanah itu kalau orang menempati lahan itu dan dia urus itu memang hak itu timbul dari cara kita merawat tanah, kan itu dasar hukumnya kan. Jadi kalau dia klaim tiba-tiba dia punya hak yang lebih tinggi, saya anggap itu dia main sama BPN itu.